sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum dibacanya ini kitab Sifat 20, sama-sama kita yang hadir di sini kita niatkan hadirnya kita sengaja untuk menuntut ilmu agama karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita membaca Astaghfirullahaladzim 3 kali. Mudah-mudahan dengan berkah dibaca Astaghfirullah, kita, keluarga kita, orang tua kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkat syahadat yang dibaca, kita semua selamat dunia, jiwa selamat kita beradaan di akhirat, beserta keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, dan seluruh muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna wa bi salabina salih wa bihi sanadun ilaihi wa masyayikhna wa muallimina wa ustadina wa walidina wa ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Adharat dahirin radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin wa qala radiyallahu anhu. Adapun sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala yaitu satu jua, lawanannya satu, yaitu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati aw tarkuhu, yang artinya
tiada wajib atas Allah Ta'ala memperbuat sesuatu daripada sekalian mungkin atau meninggalkan akan dia, dan mustahil wajib ya Allah memperbuat yang demikian itu akan segala sesuatu. Nah itulah ya. Nah jadi ini malam sedikit kita membahas ke sifat ke-21 Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah Ta'ala itu bukan hanya 20 aja lah biar ada sifat yang ke-21, yaitu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Nah adapun yang 20 semalam itu sifat yang wajib. Nah itulah, itu sifat yang wajib, lawanannya yang mustahil 20. Nah sekarang ini malam kita bahas sifat yang harus, sifat yang jaiz, sifat yang boleh bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana contohnya Allah Ta'ala itu bersifat boleh memperbuat sesuatu yang mungkin. Nah mungkin itu siapa? Kita. Mungkin itu siapa? Langit. Mungkin itu siapa? Bumi. Dan semua makhluk yang diulah lawan Allah Ta'ala. Nah itu yang mungkin. Nah jadi semua yang mungkin ini boleh-boleh aja diperbuat lawan Allah Ta'ala. Sebagai contohnya, umpama kita dijadikan sebagai orang yang miskin, lalu dikehendaki Allah kita dijadikan kaya atau sugih, itu boleh aja hukumnya. Kenapa jadi boleh? Karena itu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Sebaliknya pulang, ada orang yang kaya, ada orang yang sugih, lalu dijadikan lawan Allah Ta'ala miskin, itu boleh aja juga. Itulah sifat Allah Ta'ala. Itu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Nah si kita, si orang yang beriman, si orang yang umatnya Rasulullah, wajib percaya itu kada boleh kada. Nah jadi ujar guru, amunnya seandai kita nih mengimani sifat yang harus, sifat yang jaiznya Allah Ta'ala, banyak-banyak kita tuh takut lawan Allah Ta'ala. Takutan kita seandai contoh ini kita sudah dijadikan orang yang Islam, kita dijadikannya orang yang beriman, kita harus takutan. Kalau kita ini dijadikannya orang yang kafir, nah itu kita harus takutan. Makanya di dalam kitab-kitab itu banyak dibahas dengan sifat takut itu, sampai dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, yaitu sifat takut itu sifatnya khauf. Takutan kita lawan Allah Ta'ala, harus kita takutan, kada boleh kada ya, kalau harus takutan. Karena orang yang takut, orang yang takutan ini takwainya, pasti takwainya. Dan juga kada boleh lagi sombong, kada boleh lagi ria, kada boleh lagi hendak macam-macam, kada boleh lagi ya kalau. Mudah-mudahan sama-sama kita ya Allah, sama-sama kita mudah-mudahan nah seandainya kita sudah dijadikan orang yang Islam, syukur kita. Seandainya kita dijadikan orang yang sudah beriman lawan Allah, kita sudah percaya dengan sifat-sifat Allah, syukur kita. Itu lagi tinggalnya. Seandainya juga nih kita bisa mengerjakan segala ibadat, contoh ibadat kita sembahyang sudah bisa kita mengerjakan, nah itu tanda syukur kita itu dulu, pemulaan, pertama-tama tanda syukur kita. Jangan sampai kita menyombong-nyombongkan sembahyang kita tuh, jangan sampai. Kalau seandainya kita sombong-sombongkan ibadat kita, yang ditakutkan oleh jalur ulama dahulu bahwa karena kita kena akan dicabut karena kita pelan-pelan Allah Ta'ala cabut keilmuannya tuh. Kenapa? Karena sombong kita. Mudah-mudahan kita bisa sombong lagi ya, pelan-pelan. Seandainya kita diberi anugerah ilmu, kita dapat bisa mengingat ilmu, seandainya kita bisa berbacaan, seandainya juga kita sudah bisa bermasyarakat, seandainya kita sudah ada lagi berdusta, nah itu sebagai anugerah, itu sebagai karunia. Nah selesai sudah kita anggap itu karunia dan anugerah, anggap itu kesyukuran bagi kita. Terima kasih kita diberinya itu perataan ya Allah, alhamdulillah. Maka pulang di dalam kitab yang lain tuh dikisahkan, apabila tuh Allah memberi kita musibah di dunia dan musibah di akhirat, itu karena keadilan Allah Ta'ala.
Itu karena adil Allah Ta'ala. Kenapa jadi adil? Karena sidin memberi kita tuh musibah. Jadi musibah itu datang sebenarnya memang daripada Allah Ta'ala, cuman dari kita, ikhtiarnya kita jadi nang mulah tuh ada musibah. Sebagai contoh, umpama kita nih mengkehendaki di akhirat itu sakit, mengkehendaki di akhirat itu disiksa kita. Lalu kita di dunia ini macam-macam kelakuan. Sebagai hukum Allah Ta'ala kita langgar. Sembahyang kada kita gawi. Seandai contoh kudus satu kalau kada boleh, tapi kita kerjakan. Nah itu kita nang mengkehendaki di akhirat itu sakit. Nah itu tanda adilnya Allah Ta'ala. Maka jadi guru, apabila Allah Ta'ala menegakkan keadilannya di hadapan kita nantinya di padang mahsyar, tanda sakit kita aja situ. Itu tanda sakit kita sebagai orang Islam. Apalagi nang kada Islam. Nah itu. Nah jadi yang kedua, ulang. Apabila Allah Ta'ala memberikan lawan di kita nih kenikmatan, kebahagiaan, tanda syukur di dunia sampaikan ke akhirat, berarti itu tanda kerahmatannya Allah. Itu tanda murahnya Allah Ta'ala, tanda kasih sayangnya Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi sebagai contoh, seandainya kita nih nantinya berhadap lawan Allah Ta'ala, sebelum kita berhadap yang kita ingat akan ini beratan tanda murahnya Allah Ta'ala, tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Ini jaka contoh sembahyang, tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Beribadat, tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Kawa benafkah, tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Sembahyang sama kayak itu juga, mengaji kayak itu juga. Yang diingatkan itu aja lagi, kada ada yang lain lagi yang diingatkan. Seandainya kita andalkan masalah ibadat, untuk apa juga? Kawakah ibadat kita tuh menyelamatkan kita? Adakah bukan ibadat itu yang menyelamatkan kita nantinya di akhirat kan? Allah Ta'ala itu menyuruh kita gesan beribadat, tapi belum tentu lagi ibadat kita ini kena memasukkan kita ke dalam surga, belum tentu. Cuman sebagai suruhannya aja. Nah, cuman si kita orang yang pandai, orang yang cerdas, kita turuti apa yang disuruhkan lawan Allah Ta'ala. Nah supaya apa? Supaya kita kenal lawan Allah Ta'ala. Nah itu intinya kayak sembahyang tuh. Makanya digawi sembahyang, makanya dikerjakan sembahyang. Makanya kadang-kadang seandainya dikerjakan juga sudah nang wajib, nang sunnah dikerjakan juga. Supaya lebih banyak kita mengenal dengan sembahyang. Nah seandainya sudah masuk di dalam sembahyang itu, pasti mengenal tuh kenal lawan Allah Ta'ala tuh nang menyuruh sembahyang. Nah itu jambang lagi ya. Mudah-mudahan yang kita ingatkan tuh rahmatnya aja, kasih sayangnya, kelebihannya aja. Apa aja di dalam kitab hikamnya, la saghirata idza qabalaka adalahu. Tidak ada dosa kecil apabila berhadapan ia akan engkau dengan keadilannya. Jadi seandainya kita nih berisi dosa yang paling kecil, tapi kita berhadap dengan Allah dengan keadilannya Allah Ta'ala, itu dosa kita yang kecil itu seakan-akan besar di pandangan Allah Ta'ala. Kenapa jadi kayak itu? Karena adilnya Allah Ta'ala. Makanya ujar guru, jangan sampai kita nih di dunia ini, jangan sampai kita jangan sampai kita di dunia ini kada kurang lebih, jangan sampai harus kurang lebih kita. Kurang lebih harus jaga contoh beribadat, jaga contoh nang lain kita kurang lebih, harus kurang lebih kita. Ada boleh kada kurang lebih. Ya kalau seandainya kita nih kada kurang lebih kena, kalau Allah Ta'ala nih kada kurang lebih lawan kita, habis kita. Seandainya keadilan Allah Ta'ala tuh ditegakkan kena di padang mahsyar atau kita pas berhadap dengannya, kada kawali macam-macam lagi sudah. Nang kayak contoh kita ini aja kan, bangun guringnya kita kan sudah dosa yang kita lakukan, bukan ibadat yang kita lakukan kebanyakan tuh. Mikirakan yang macam-macam, mikirakan ini, mikirakan itu. Jauh gasan memikirakan Allah Ta'ala. Jauh kita hendak menguat di ibadat lawan Allah Ta'ala. Jauh hendak mengutamakan Allah Ta'ala itu jauh. Itu jaga contoh kita mengharap keadilannya tuh. Kita jaga contoh, jaga kita mengharap gasan ibadat kita dihadapkan ke Allah nih. Nah tapi seandainya juga nih yang kita harapkan tuh rahmatnya, kasih sayangnya, kelebihannya, kemurahannya, insya Allah nyaman kita. Insya Allah nyaman. Sampai dikisahkan di dalam kitab tuh ada seseorang wali, seseorang ahli ibadat, inya
di dalam guha 60 tahun beribadat kada pernah turun. 60 tahun beribadat di dalam guha situ. Nah, sekalinya inya turun setumat ke pasar. Turun inya setumat ke pasar. Habis turun mati inya mati. Nah, selesai inya mati, lalu di padang mahsyarnya kena inya itu ditakon Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, wahai hambaku nang ahli ibadat, ikam hendaknya apa lawan aku nih? Ikam hendak rahmatku kah? Atau ikam hendak ibadat ikam nang 60 tahun itu kah? Jadi jar Allah Ta'ala, ajarnya si orang nang ahli ibadat ini, ulun ya Allah masuk surga dengan ibadat ulun ni aja yang 60 tahun. Jadi ujar Allah Ta'ala, seandainya ikam hendak dengan ibadat ikam, aku jasidin minta hitung akan rahmat baju nang ikam pakai itu aja, bukan mata, baju nang ikam pakai dengan ibadat ikam nang 60 tahun itu, timbangnya Allah Ta'ala. Selesai ditimbang itu masih berat baju nang masih berat, itu bajunya aja tuh nang diberiakan Allah Ta'ala, belum lagi mata. Amun mata tuh kalau kisah berapa tahun kan? Ada nang madakan 250 tahun beribadat. Han itu tuh siang malam beribadat tuh. Adanya kayak kita pagi, siang ada lagi beribadat ya Allah. Malam kita beribadat, siangnya begawi kita. Nah itu. Nah ada orang dahulu ada beribadatnya full badan. Nah sampai lagi ada dikisahkan pulang di dalam kitab nih. Ada juga seorang ahli ibadat 60 tahun inya beribadat di dalam guha itu. Nah setelah 60 tahun lalunya tergeletek di dalam hati. Inya berdoa lawan Allah Ta'ala. Jaka contoh doanya ini umpamanya. Sekalinya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, sampai sebulan kada kabul aja lagi doainya dah. Nah selesai inya berdoa lalu dikisahkan, lalu inya berbunajat bahasa lawan Allah Ta'ala. Diulangi inya berdoa, ya Allah, hina benar ka ulun ini di pandangan biar. Apakah nang 60 tahun ini kada bisa menutup dengan satu doa ini? Ujarnya si yang berdoa tadi. Lalu langsung diutus di situ malaikat. Diutus Allah Ta'ala malaikat ke dalam guha. Jadi ujar malaikat, wahai hamba Allah Ta'ala nang beribadat 60 tahun, doanya ikam yang sekali itu lawan nang 60 tahun. Jikalau dikabulkan satu kali doa tuh hilang nang 60 tahun tuh. Itu saking rahmatnya Allah Ta'ala gananya di situ. Jikalau dikabulkan satu doa ikam tadi, niscaya hilang nang 60 tahun itu. Ibadat ikam tuh habis dapatnya nang 60 tahun. Itu. Jadi jalannya malaikat itu dikisahkan, wahai hamba Allah Ta'ala, sekarang jangan sama sekali lagi ikam andalkan segala ibadat ikam itu. Jangan diandalkan. Sekarang ikam harus membujur-bujurkan tekad keyakinan ikam bahwa ibadat ini terserah Allah Ta'ala. Terserah aja lagi. Jika contoh kita sudah menggawi rukunnya dalam sembahyang nih, rukunnya sudah pas, syaratnya sudah, umpamanya nih ingat sudah lawan Allah. Nah apa selesai pada itu, selesai lepasakan aja sudah, jangan lagi dipikir-pikir akan sana kemari, jangan lagi, yang penting sudah pas saja beradaan tuh. Nah adapun diterima lawan gada, kita bisa berhusnuzan lawan Allah Ta'ala, kita berbaik sangka aja lawan Allah Ta'ala, mungkin kita diterima aja. Kalau kayak itu kita aja seharusnya kayak itu kita seharusnya. Nah ini satu amalan daripada sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Banyak-banyak mengingat rahmat, banyak-banyak mengingat kemurahannya Allah Ta'ala. Itu yang adalah satu sifatnya itu. Lawan kada boleh sombong tuh kada boleh. Nah mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kada sing sombong. Tahu bang sudah sifat Allah Ta'ala yang harus nilai. Namun sebelumnya tuh kalau apa sifat yang 20 itu lah, dan sebelumnya tuh 20 sifat. Nah mulai sifatnya wujud sampai sifat mutakallimun, semua sifat tuh. Jadi kita sudah belajar mulai wujud semalam sampai ke mutakallimun, kita baca, kita ingati, kita baca, kita pegang. Itulah biar jangan sekadar dibaca aja, jangan sekadar diingati aja, mun kada dipegang, harus dipegang, wajib dipegang ya Allah. Contoh wujud semalam ada Allah Ta'ala, pegang.
selesai pada itu apa kidam, pegang juga sampai ke kudrat, sampai ke iradat, sampai ke apa sambungannya lagi, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Nah berataan tuh dipegang lah, dipegang. Kita pelan-pelan lah memegang. Ada bapak. Yang penting kita niat hendak benar kita, hendak bujur kita jadi hambanya Allah Ta'ala. InsyaAllah ujar guru di dalam kitab pun kayak itu jadi kisahkan apabila orang sudah berpegang dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala, kada mau kalau kesah, kada pernah duka cita itu orang. Jadi seandainya contoh orang bertanya guru ya amalannya supaya senang terus apa, itu pegang aja sifat 20, pegang aja sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Itu kalau nya hendak senang, itu kalau nya hendak nikmat terus-terusan. Siapa aja orangnya, mau kerdil kah, besar kah, hitam kah, putih kah, merah kah, hijau kah umpamanya nih, pegang aja itu. Ada bapak. InsyaAllah seandainya juga nih kita berdoa lawan Allah Ta'ala, sudah kita pegang sifatnya Allah Ta'ala, ada dikabulakannya, tapi kita bakal kena dinyamaninya kena di akhirat. Itu pasti itu pasti Allah, karena kita nang memegangnya Allah, bukan ibadat yang kita pegangi. Nah itu yang untungnya yang Allah, itu untung. Alhamdulillah. Nah jadi sifat nang ke-21 yaitu sifat nang harus bagi Allah Ta'ala. Itu sifat lah ya, itu sifat. Jadi berapa sudah? 21 sifat. Nah, sebutin lagi lah. Habis wajib i'tikad, wajib kita percaya. I'tikad itu percaya nang kita kuatkan, yang kita letakkan itu kepercayaan di dalam hati, kada boleh sangka-sangkaan. Wajib pasti bahasanya kayak itu. I'tikad nang putus, i'tikad nang tiada henti-hentinya kepada Allah Ta'ala, yaitu ada 4 lah, lawanannya juga 4. Berarti berapa tak? 8 ya kalau lah. Pertama, i'tikad kita kepada Allah, kita percaya dengan Allah apa? Tanazzuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Kita percaya dengan Allah, maha suci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah daripada segala perbuatannya dan segala hukumnya. Mustahil mengambil faedah daripada yang demikian itu. Jangan contoh umpama Allah Ta'ala menyuruh sembahyang. Nah seandainya kita nih kada sing sembahyang, itu kada merugikan Allah Ta'ala. Seandainya lagi contoh kita kada berzakat, kita kada menjalankan hukum-hukumnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kada apa-apa kada jadi masalah. Cuma yang jadi masalah tuh kita yang jadi masalah. Itu maksudnya kada mengambil faedah tuh. Itu maksudnya kada mengambil faedah dengan hukumnya, dengan perbuatannya. Jangan contoh sidin ulah iblis tuh nah. Iblis tuh siapa yang memperbuat? Siapa yang membikin iblis? Siapa yang menciptakan iblis? Allah. Nah seandainya Allah menciptakan iblis, si iblis nih durhaka lawan Allah, kada apa-apa kada jadi masalah. Itu tanda keagungan Allah Ta'ala, itu kebesarannya Allah Ta'ala tuh. Mun kita lah melahirkan anak nang macal, masaliknya luar biasa. Nakal nih anak kita, itulah kita tandanya kada ada keagungan, kada ada sifat kebesaran kita tuh di situ. Nah adapun Allah, siapa aja diulahnya, sembarang inya hendak beribadat lawan aku, inya hendak kada mengingat aku kah, terserah inya. Tapi ingati kena kalau mati. Nah itu aja lagi tinggalnya. Itu kebesaran Allah. Nah itu maksudnya tanazzuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Itulah dia. Itu maha suci Allah Ta'ala. Kada pernah mengambil faedah. Itu dia. Artinya kada ada apa-apa sugih bang sidinnya Allah. Sugih Allah Ta'ala. Sampai situ jigin dulu lah ya. Mudah-mudahan dengan berkat dibacanya sifat 20 kita semakin tebal, semakin kuat iman lawan Allah Ta'ala. Jua mudah-mudahan semakin baik kita dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Nah mudah-mudahan seandainya ibadat kita kurang ikhlas, kurang benar, kurang baik, mudahan ibadat kita tuh baik. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan selalunya kita dipandangnya dengan kasih sayangnya Allah dan kemurahannya dan kekarimannya Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa rahmatan fil akhirah ya rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.